walaupun setiap detik manusia mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah, dia belum mampu untuk memberikan kesyukuran atas pemberian dan karunia Allah. Setiap detik. Tetapi wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit yang bersyukur. Nah, kesabaran ini muncul dari ujian. Yang paling top seperti yang disabdakan oleh baginda Rasul, aktsarun nasi bala'an al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amsal fal-amsal. Yang paling berat ujiannya itu ya para anbiya dan para rasul. Setelah itu ya di bawah mereka, dan semakin orang imannya semakin kuat, ujiannya semakin berat. Tapi jangan juga manusia itu sombong. Aku siap ya Allah, mau diuji apa juga siap. Nah, itu tidak boleh. Ini mentazkiyah diri. Fala tuzakku anfusakum. Jangan mentazkiyah diri. Tetapi kita bermohon kalau Allah berikan ujian, insya Allah kita mampu untuk memikulnya. Dan ujian itu bukan yang enak-enak aja, bukan yang sulit. Kadang enak-enak juga ujian. Ya, diberikan kedudukan, jabatan, harta, itu ujian juga. Tapi dalam sejarah semua kita tahu siapa itu Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Ini ujian dahsyat sekali. Ujian Nabi Allah Ayyub luar biasa. Ya. Dan kalau kita lihat di zaman awal-awal dari para sahabat, kita tahu Bilal, kita tahu juga keluarga Ammar bin Yasir, ya, yang pertama syahid dalam Islam, ibu dari Ammar. Bilal juga disiksa juga. Ya, disiksa di padang pasir yang panas, yang mungkin panasnya di atas 50 derajat Celcius, 55, mungkin mendekati 60, disuruh berbaring, ditaruh batu panas di dadanya. Cerita itu semuanya ma'ruf, terkenal. Dan ketika di Madinah ditanya Bilal, kamu kok tahan tuh? Batu panas, padang pasir yang panas. Apa jawaban Bilal? Dia katakan, ikhtalatat mahabbatullah wa alamut ta'zib. Faghalabat mahabbatullah falam ash'ur bil alam. Dia katakan, Bilal bilang, saat itu bercampurlah antara cintaku pada Allah dan beratnya siksaan. Tapi yang dominan saat itu cintaku pada Allah. Sehingga aku nggak rasakan itu panas. Siapa yang membuat dia tidak merasa? Dialah Allah. Karena dominannya cinta udah. Nah, kalau orang udah muncul cinta tadi, antum nggak bisa bayangkan sudah. Pertanyaannya, sejauh mana cinta kita kepada Allah? Cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dominan di masyarakat ya cinta istri melebihi Allah dan Rasulnya, cinta harta, cinta jabatan. Tapi kalau cinta yang pertama itu Allah dan Rasulnya, salah satu cinta Allah terdengar azan, bangun dia. Sekarang saya mau tanya, yang punya orang tua datang pomai ke rumah jam 2 malam, jam 3 manggil anaknya, si anak dengar, bangun nggak? Ditunggu kedatangan ini sederhana aja. Dia nggak tahu bel, nggak tahu telepon lah. Pokoknya dia panggil, wah bangun si anak. Allahu Akbar, panggilan Allah. Ya, tidur aja terus. Nah, terus bagaimana cintanya sama Allah? Malam begadang sampai jam 1, jam 2, pas ngantuk-ngantuknya takbir muncul. Dia jam masih lama tidur lagi. Berarti bukti bahwa dia cinta sama Allah nggak ada di situ. Masa dipanggil bapak ibunya bangun? Kalau benar dia cinta sama orang tuanya, pasti anak-anak pasti bangun lah. Namanya ayah bapak dari kampung kan bangun. Nah ini dengar panggilan azan, cinta Allah, bangun sudah. Mau setan mau apa aja bangun dia. Karena banyak itu ujian. Jangan dia coba. Dia tahu betul syuruk apa, paham dia, mesti lama yang disyuruk.
Terus ini pas ngantuk-ngantuknya juga. Sebab kalau saya bangun nanti kesehatan saya terganggu, itu muncul lagi setan. Sebab dia udah paham, ini menurut kesehatan tidur malam harus sekian jam. Terus itu muncul setan main di situ. Ini kesehatan saya akan terganggu dan nanti besok kerja juga nggak beres. Nah, kenapa kamu tidurnya jam 1? Tidur cepet-cepet lah. Dan tidur itu sendiri bukan karena lamanya, tapi karunia Allah diberikan tidur walaupun tidak lama, tapi punya prestasi yang bagus. Kualitas tidurnya bagus sekali. Lama tapi nggak ada kualitas. Dia juga nggak enak. Bahkan kalau bangun pun malah. Jadi kualitas tidur karunia Allah. Ada orang tidur 6 jam, gak enak juga. Bangun pegel, pusing, tapi ada yang hanya 3-4 jam atau 2 jam. Terasa itu segar sekali, itu karunia Allah juga. Jadi contoh yang pulang ke utara ini, perjalanan ada yang 20 kilo, bawa beban, tapi kelihatan ceria, bahagia. Karena karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Sabrun ala Yasir, sabar wahai keluarga Yasir, tempatmu insyaallah semuanya di surga. Oh